Perempuan lagi hamil jangan dibikin sakit hatinya. Ibarat komputer kalau diinstal listriknya konslet ya instalannya rusak. Ada yang Banjar? Oh ya ini Banjar bener ini. Pesek tembem putih. Banjar. Loh sampean jangan lupa ini kiainya presiden sampean itu kok. Mirip ya keriting hitam gitu ya banyak mirip. Nah ini kiainya ini mirip negro. Sama padahal ini Jawa ini mestinya ya. Wong bau keringetnya Jawa. Ya kalau yang pengen keras-keras panggil Habib Rizik, Habib Bahar dan keluarga besar FPI pasti keras-keras. Nah, kalau saya Kiai NU ngajinya ya begini ini kelemar gitu. Makanya mic-nya jangan diperbesar biar kupingnya yang diperlebar. Tangan perempuan itu nggak sempurna kalau nggak ada gelangnya. Maka laki-laki tugasnya memberikan gelang biar tangannya sempurna. Loh, perempuan itu kalau pergi kemana-mana kepanasan, jelek, keringetan, lipstiknya runtur. Belikan mobil biar ada. Nah itu tugas laki-laki kok. Loh perempuan itu diapain aja bagus. Kasih jembul-jembul bagus. Kasih celana pendek bagus. Kasih celana panjang bagus. Nggak dikasih apa-apa juga bagus. Kambing kalau lapar Mbak kalau pengen kawin Mbak Oo itu kambing. Manusia yang saya ceritakan kuat itu musuhnya cuma satu apa? Ngantuk. Makanya manusia itu kalau sudah ngantuk nggak ada kekuatannya. Manten baru ngantuk ya nggak ngapa-ngapain. Sama kalau mau nanam anak yang bagus bibitnya yang bagus. Apa sampean kalau mau bikin anak jangan nyuri, mau bikin anak nyuri ayam. Nanti saripati ayam yang sampean makan keluar jadi spermanya ayam nyuri. Begitu jadi anaknya dableknya ndak usah kaget. Nah, sama dengan perempuan juga disentuh. Itu sampean kalau macul nyangkul itu dari tengah apa dari pinggir? Ya dari pinggir. Makanya kalau garap perempuan ya jangan langsung di tengahnya, garap pinggirnya dulu lo kan gitu. Tuh nanem ini selama 9 bulan di dalam perut ini tidak boleh disakiti. Anakmu autis kalau ini sakit. Nanem juga harus hati-hati. Kalau nanem kok ngantuk, anaknya bodoh. Diulang tek kapur sekilo ora nyantol belas itu ngarang ngantuk ini. Garap sawah jangan sambil emosi kepacul sampean. Makanya kalau mau bikin jangan emosi cepetan Pak. Ayo Bu cepetan Bu cepet. Loh anake kocluk. Maka perempuan itu hidupnya stres, makanya suka ngomel. Makanya kalau sampean laki-laki dengar perempuan ngomel, nggak usah kaget, itu sedang buang sampah. Nah laki-laki itu tempat sampah. Makanya kalau perempuan lagi buang sampah, laki-laki sampahnya tempatnya jangan tutup, nanti sampahnya keleleran dibuang ke tetangga. Sampahnya di SMS kan ke tetangga, mumet sampean. Di dapur mesti pinter, di sumur mesti pinter, di kasur mesti pinter. Nah perempuan ini kalau di kasur harus pinter, laki-laki nyiapkan kamar yang bagus. Mungkin ini maksudnya dulu merantau tetap dapat pulung gitu ya. Karepnya gitu. Orang rantau tapi dapat pulung. Karena saya lihat wajahnya ini bukan wajah Kalimantan. Wajah Kalimantan itu putih bersih.
Ini mesti Jawa. Jawa pesek-pesek. Rembes-rembes ini. Untung saya bukan presiden. Kalau saya calon presiden dikira menghina ini saya. Tapi ciri khas orang Jawa itu begini memang. Pindah kemanapun wajahnya tetap deso. Pindah kemana saja kalau orang Jawa wajahnya tetap deso. Oh, diganti mic-nya. Ya, mic kaget. Ya orang Jawa itu kalau kemana saja ya wajahnya nggak berubah. Ya ada beberapa Bugis wajahnya, wajah Sulawesi, ada beberapa wajah yang Lombok. Tapi wajah paling banyak itu wajah Jawa. Ambune ambu kelek ini. Para hadirin wal hadirat yang berbahagia. Nggih. Niki bahasa Indonesia apa bahasa Jawa? Campur. Indonesia ya. Nah, oke, bahasa Indonesia. Ada yang Banjar? Oh, ya ini Banjar bener ini. Pesek tembem putih. Banjar. Banjar itu begitu, pesek tembem putih. Itu Banjar, tembem-tembem pipinya gembil-gembil gitu. Nah bener kan. Nah orang Banjar itu susah kalau ketawa. Yang diajak ketawa pergi nggak tahu. Karena sambil merem gini kalau ketawa. Orang Banjar. Nah inilah kalau ngaji gini kelihatan. Jadi kalau sudah ngaji kayak begini baru kelihatan kita ini memang oleh Allah ini punya keajaiban. Saya seminggu yang lalu barusan pulang dari lawatan Malaysia, Taiwan, terus Cina, bulan depan ke Australia. Loh sampean jangan lupa ini kiainya presiden sampean itu kok. Emang sing sampean undang ini kiainya presiden, jadi jangan kalau keliling dunia jangan wow gitu. Nah, emang kiai penajam. Ini aja saya sempet-sempetkan ini pengen lihat katanya orang rantau pulang itu kayak apa. Nah inilah kita ini termasuk orang yang sangat berbahagia sebenarnya. Berbahagia kenapa? Kita ini jadi manusia. Ini ketemu dengan wajah yang berbeda-beda. Nah itu cuma di sini. Hanya orang Indonesia yang punya wajah yang berbeda-beda. Sampai cari orang negro, tinggal ke Irian. Nah, yang mirip negro banyak di sini. Mirip ya keriting hitam gitu ya, banyak mirip. Nah, ini kiainya ini mirip negro. Sama, padahal ini Jawa ini mestinya ya. Wong bau keringetnya Jawa. Jawa. Nah, itu. Nah, Cina hitam ada. Nah, ini Kiai Samsul ini kayak Cina tapi hitam. Nah, itu di Indonesia. Makanya kalau Al-Quran menyatakan ya ayuhan nas, hei manusia, ya alhamdulillah kita ini yang dipanggil karena kita ini manusia ya ini, hei manusia, yang tidak manusia tidak hai kan gitu. Hei manusia ya ayuhan nas. Ini manusia, kalau kambing ya gitu itu monyong bulunya mon.
Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Aku ciptakan kalian menjadi laki-laki dan perempuan. Ini mic-nya kok tiba-tiba jadi bengung. Ini kenapa sih? Tukang soundnya nggak usah dikeras-kerasin. Saya kalau ngaji memang nggak keras-keras. Kalau yang keras-keras panggil HP Bahar sana. Ya kalau yang pengen keras-keras panggil Habib Rizik, Habib Bahar dan keluarga besar FPI pasti keras-keras. Nah, kalau saya Kiai NU ngajinya ya begini, ini klemer gitu. Makanya mic-nya jangan diperbesar biar kupingnya yang diperlebar. Dengar. Jadi ya ayuhannas manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa aku ciptakan kalian laki-laki dan perempuan. Nah, ini laki-laki. Ini perempuan. Ya, kalau laki-laki punya pentol di sini, kalau perempuan enggak. Kalau laki-laki ya begini nih. Ini Allah yang bikin sampean. Ya enggak pernah nawar kan sampean minta laki-laki apa enggak dulu? Ya enggak, tahu-tahu jadi laki. Yang ini tahu-tahu jadi perempuan. Nah, bedanya cuma satu. Kalau laki-laki itu sempurna, kalau perempuan nggak sempurna. Loh, makanya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu lebih kuat, lebih segalanya dari perempuan karena laki-laki ini sempurna. Kalau perempuan nggak sempurna, makanya perempuan itu bisa disempurnakan. Kalau laki-laki sudah sempurna, nggak bisa disempurnakan. Bibir laki-laki ya begitu itu dari dulu. Ya itu sudah bibir sempurna lah. Kalau bibir perempuan kan nggak sempurna. Makanya bisa disempurnakan dengan dipakai benges, kasih lipstik karena belum sempurna. Lah iyalah punya laki-laki dikasih lipstik ya jelek. Iya kayak bekantan. Lah itu laki-laki alisnya sempurna gitu. Kalau perempuan belum. Makanya bisa dipakai celak, bisa dipakai. Laki-laki diculaki gini ya jelek. Loh, makanya perempuan itu karena belum sempurna, maka bisa disempurnakan. Maka laki-laki mesti ngerti itu biar perempuannya sempurna, kasih fasilitas. Lah ya, tangan perempuan itu nggak sempurna kalau nggak ada gelangnya. Maka laki-laki tugasnya memberikan gelang biar tangannya sempurna. Loh, Allah yang menyatakan. Lah iya. Perempuan itu kalau kulitnya gosong jelek, harus bersih. Makanya jangan sering-sering disuruh ke ladang. Laki-laki mesti ngerti. Perempuan itu lembut, tangannya harus halus. Maka berikan mesin cuci biar nggak gini-gini. Lah itu tugas laki-laki. Makanya kalau perempuan ikut bekerja pahalanya berlipat-lipat dengan laki-laki. Jangan salah sampean. Loh, perempuan itu kalau pergi kemana-mana kepanasan, jelek, keringetan, lipstiknya runtur. Belikan mobil biar ada. Nah itu tugas laki-laki kok. Jangan gitu. Minta sama Allah, ya Allah, aku ini punya tugas membahagiakan istriku. Maka berikanlah padaku rezeki yang cukup agar perempuanku menjadi perempuan yang bahagia. Loh itu. Loh, perempuan gitu jelek kalau dibiarkan apa adanya. Lipstiknya disiapkan, gelangnya disiapkan, bajunya yang bagus. Iya, lo perempuan itu diapain aja bagus. Kasih jembul-jembul bagus. Kasih celana pendek bagus. Kasih celana panjang bagus. Nggak dikasih apa-apa juga bagus.
Lah ini yang pertama harus disadari, ya ayuhanas, kamu manusia. Ini pokoknya di sini semua tidak boleh lupa kalau kita ini itu tidak boleh lupa, dan manusia itu harus ngaji. Maka sekecil apapun kalau ada ngaji mesti ngaji karena kita manusia. Kalau nggak manusia ya nggak disuruh ngaji. Lah kenapa? Lah karena manusia ini memang oleh Allah diciptakan secara khusus untuk dikirim ke sini. Jadi manusia ini produk langit sana, karoserinya sini, tapi produknya di langit turun ke sini. Makanya kalau manusia sudah turun ke sini, manusia ini menjadi khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku ciptakan kalian menjadi pemimpin. Loh, makanya manusia kalau turun ke sini ini pemimpin semua, mau bentuknya kayak apa? Ya ayuhan nas, ini pemimpin. Loh, makanya manusia kalau ke sini apa aja bisa dipimpin. Karena apa? Tugasnya ke sini memang memimpin. Lah nanti pulang lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah mimpin apa? Ya mimpin yang penduduk sini. Nah penduduk sini yang asli bukan manusia, karena manusia ini pendatang dari langit. Nah yang penduduk asli sini ya kucing itu asli sini, ulo asli sini, celeng itu asli sini, anjing asli lokal, itu penduduk bumi. Makanya manusia itu bisa mengalahkan apa saja kalau sudah di sini. Singa itu sekuat apa di sini? Kalah sama manusia, kalah. Makanya apa saja kalau sudah kedatangan manusia, kalah semua. Hutan belantara kurang apa kuatnya di sini dulu. Manusia datang habis hutannya. Memang manusia makan kayu, ya enggak. Tapi manusia bikin gergaji nebang kayu. Gunung-gunung itu ludes kalau sudah sama manusia. Keruk satu-satu habis. Semenjak dulu bekantan dan orang hutan hidup di sini nggak menghabiskan apa-apa. Ikan itu sekuat dia berenang kalah sama manusia, kalah sama manusia. Dia dijaring. Kalau nggak bisa dijaring ya dipotas. Nggak bisa dipotas disetrum. Nggak bisa disetrum dibendung. Itu kalau biar nggak susah dipindah, ditaruh di kolam. Lu manusia. Apa yang bisa ngalahkan manusia? Angkasa sekuat itu bikinkan pesawat. Laut gelombang kayak apa bikinkan perahu. Mana ada yang bisa ngalahkan manusia? Ibu-ibu tahu kunyit, tahu? Pahit kunyit itu. Bisa dicampur sama ketumbar. Campur lagi sama merica, campur bawang, masih kurang enak kasih lombok. Kurang enak kasih garam, kurang enak kasih santan kurang enak kasih cemplungi panggang lele. Nah itu manusia. Nah, jadi khalifah itu kelihatan. Makanya manusia ini paling kuat kalau sudah di sini. Mana ada yang bisa ngalahkan manusia? Kan gitu. Gajah mau kuatnya kayak apa? Pak polisi cuma ngambil peluru kecil aja dor itu mati gajah. Mana ada yang bisa ngalahkan manusia? Bentuknya paling bagus karena pendatang. Kambing itu asli sini bentuknya gitu. Mulutnya ya cuma monyong gitu. Nah, mulutnya cuma omongannya dua wong kambing. Kalau lapar mbak kalau pengen kawin mbak itu kambing. Lah manusia mulutnya bisa nyontoh apa saja, suara apa aja dicontoh. Bahkan mulut manusia ini nggak ngomong aja bisa ngomong, nggak bunyi itu bisa ngomong. Nggak ngomong dia. Tangan manusia paling bagus. Tangan orangutan walaupun mirip nggak bisa namanya cewek. Sampean tahu tuh mon orangutan cewek. Utawa orangutan utek-utek upil. Upil ini enak. Tapi tangan manusia karena pendatang dibikin menguasai apa saja. Satu gini, menguasai apa saja. Ini tangan manusia ini. Jangankan 5, 1 tok ini.
Kalau sudah seorang panglima, habis itu mau berapa juta orang, gini tok cukup, nggak perlu peluru. Gitu. Seorang perempuan yang paling cantik pun bisa dibawa pergi dengan Lah ini tangan manusia. Ribut sama tetangga cukup dengan satu jari. Wah, itu bisa bunuh-bunuhan lah. Ini manusia. Nah, ya ayuhan nas, hei manusia lah, kita ini yang dibilang hai itu. Yang tidak manusia ya tidak hai. Dan dipanggil kambing enggak di situ. Yang dipanggil Nah, ini yang tidak boleh lupa. Nah, manusia itu sekuat itu, kalahnya cuma satu, sama ngantuk. Manusia yang saya ceritakan kuat itu musuhnya cuma satu, apa? Ngantuk. Makanya manusia itu kalau sudah ngantuk nggak ada kekuatannya. Manten baru ngantuk ya nggak ngapa-ngapain. Walaupun digadang-gadang bertahun-tahun mau menikah, begitu nikah kok ngantuk ya. Ngerokok kok ngantuk ya, ngobong karpet. Kalau ngantuk, makan ngantuk, tumplek itu segone. Makanya manusia ini kalahnya cuma sama ngantuk. Pak polisi ada maling kok ngantuk, ya nggak ngapa-ngapain di malingnya. Tentara mau perang ngantuk, ya keliru nembak temannya. Mana-mana. Saya itu sama Gus Dur itu pernah lagi ngantuk, ada tamu. Maaf Gus, terima kasih katanya. Terima kasih apa? Berkat doa Gus Dur saya sudah dipindah sekarang. Dipindah dari mana? Dipindah dari Ambon ke Jakarta. Lalu itu masih ngantuk. Kapan pindahnya? Kemarin. Oh, pindah dari mana? Dari Ambon. Iya. Nah, sampean sudah lama di Indonesia. Dia ngantuk, lupa kalau Ambon itu masih Indonesia, lupa. Makanya tadi saya waktu lewat ke sini sambil ngantuk. Begitu lihat jalan glodak-glodak, ini masih Indonesia enggak ya? Lah makanya orang kalau ngantuk, coba sampean hitung. Orang kalau ngantuk, susuran kok ngantuk. Ya ucul susure. Ada teman itu cerita, lama kan nggak ketemu sama istrinya. Nah, datang ke rumah, lama nggak kumpul, ngantuk. Itu di tengah-tengah tidur. ya nggak ngapa-ngapain dong, tidur. Duh, makanya orang itu jangan ngantuan. Makanya orang kalau mau kuat jangan ngantuan. Rasulullah nggak ngantuk selama 15 tahun, naik turun Gua Hira, ya jadi Nabi. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani nggak ngantuk selama 25 tahun di padang pasir, jadi Sultanul Auliya. Nah, makanya orang yang nggak ngantuan ini kuat-kuat. Ya, makanya orang dulu kalau punya cita-cita itu nggak ngantuan. Mencintai perempuan paling cantik mana ini? Rantau Pulung ya. Orang kalau dulu ditolak gitu melek, udah. Menghilangkan ngantuk, masuk masjid baca ya Rahmanu ya Rahim, I love you. Yang penting melek, jangan ngantuk. Kalau nggak mau ya Rahmanu ya Rahim ya baca Sunnah Mata Kaji ajiku jaranku goyang ya I love you. Lah itulah orang kalau nggak ngantuk. Makanya kadang orang cari nomor pun kalau nggak ngantuk ya dapat. Nah inilah, ini kita jangan lupa kita ini manusia yang suatu saat akan kembali lagi kepada Allah.
Nah, bekalnya apa? Ya bekalnya yang ngaji itu. Bekalnya yang ngaji. Nah, itu pulang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kalau dari Jawa, dulu di Jawa diajari ojo lali sangkan paraning dumadi itu kan ada masih. Nah, setelah kita lupa kita bukan manusia, kita ini adalah manusia, kita harus ingat bahwa manusia itu ada laki-laki dan perempuan. Ibadahnya juga beda. Yang laki-laki wajib Jumatan, yang perempuan enggak. Ibadahnya perempuan lebih enak daripada ibadah laki-laki kalau ibadah mesti perang, berangkat perang. Kalau perempuan enggak, cukup di rumah aja, ya kan? Kalau akikoh laki-laki wedusnya 2, kalau perempuan 1. Nah, perempuan kalau mau haji, kalau laki-laki harus pergi haji, tawaf di sana, tawaf haji, nyium hajar aswad itu laki-laki. Lah kalau perempuan nggak perlu ke sana, cukup di rumah. Yang penting sering mencium tangan suaminya sama dengan pahalanya hajar aswad. Ibu-ibu itu lebih enak kalau laki-lakinya assalamualaikum salam tuh, itu perempuannya dapat hajar aswad. Laki-lakinya ya cuma dapat pahalanya salaman aja. Lah iya, makanya perempuan itu dibikin sombong. Apa tangan jelek gitu. Padahal mau jelek mau bagus, kalau tangan suaminya dicium, perempuan dapat hajar aswad. Tapi perempuan dibikin sombong, nggak mau bungkuk sama suaminya. Kadang malah ambu rokok. Makanya nanti kalau mau pengen hajar aswad, kalau pulang nanti hajar aswadnya dicari. Goleki hajar aswad iku lho, Pak, kok wis panuwun hajar aswadmu. Perempuan itu lebih enak kalau mencari pahala di hadapan Allah. Suaminya tidur, dijejeri saja, nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah jawil-jawil. Itu yang perempuan dapat sholat, dapat pahalanya sholat di depan Ka'bah. Makanya nanti Ka'bahnya dicari. Suaminya tidur, jejeri aja, nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah jawil-jawil, nunggu dijawil. Loh, itu perempuan sudah dapat pahalanya sholat di depan Ka'bah. Perempuan itu kalau hamil blendok itu sekali hamil, kalau berjalan kemanapun, satu langkah perjalanannya seperti perjalanan menuju jihad fisabilillah, kayak perjalanan menuju medan perang. Siang kalau puasa dihitung pahalanya, siang kalau makan tetap dihitung pahalanya orang puasa. Malam tidur ngorok dihitung tahajud. Itu perempuan. Kalau laki-laki enggak, ya itu tahajud beneran. Perempuan harus tahajud beneran, harus sholat. Kalau perempuan laki-laki kalau pengen dapat pahalanya puasa, ya harus puasa. Kalau laki-laki, kalau perempuan enggak, yang penting mau hamil aja sudah. Siang hari walaupun makan dihitung pahalanya puasa. Malam hari tidur ngorok dihitung pahalanya orang tahajud. Laki-laki nggak dapat, harus bener-bener tahajud. Makanya kalau punya istri rajin-rajin dihamil. Lo kan gitu. Lo ini laki-laki dan perempuan. Makanya jadi laki-laki yang rajin ngamili perempuan. Kalau perempuannya hamil, siang makan dapat pahalanya orang puasa. Maka laki-laki yang bekerja mengopeni perempuannya yang hamil sama saja dengan memberi makan orang puasa. Pahalanya besar sampean. Malam perempuannya tidur dihitung tahajud. Sampean kasih makan sama dengan kasih makan orang tahajud. Istri hamil seperti jihad fisabilillah. Sampean menyenangkan perempuan hamil sama dengan menyenangkan perempuan yang sedang jihad
fisabilillah. Lu enak kok. Jadi perempuan itu nurut apa laki-laki itu nurut perempuan aja. Itu yang sampean harus tahu. Nah, kalau nanti perempuan itu menyusui, satu cecepan itu sama dengan pahalanya 100 lah. Kalau anaknya ndablek nyusunya sampai 6 tahun. Loh itu maka jadi laki-laki benar-benar harus bisa menyenangkan perempuan, karena perempuan itu pahalanya dekat kepada Allah. Laki-laki cuma numpang aja. Kasih makan dia saat hamil sama dengan membiayai orang jihad fisabilillah. Lu enak kok. Lah itu mesti dimengerti setiap laki-laki. Makanya kalau ada mengatakan besok neraka ini perempuan itu masuk neraka, ya enggak lah. Kalau perempuan masuk neraka yang dicemplung ke dhisik yang laki. Kenapa perempuanmu sampai masuk neraka? Saya nggak open dulu. Kamu yang jadi masalah plung gitu dulu. Loh, jadi ini kalimat yang tersembunyi di balik tentang perempuan banyak di neraka. Itu Rasulullah menyembunyikan kalimat itu luar biasa. Loh kenapa? Wong wedok niku swarga nunut neraka katut kan gitu. Tapi pada dasarnya adalah kalau perempuan masuk neraka, ini pasti kesalahan laki-laki. Ya kenapa perempuan bisa masuk neraka? Ya laki-lakinya nggak open. Kenapa perempuan bisa ikut laki-laki lain? Lah yang laki-lakinya nggak tahu ngurusi yang perempuan tinggal udut mawon toh. Kalau laki-lakinya hebat, mampu nyenangkan, nggak akan kemana-mana. Perempuan itu mesti masih gitu. Lah itu Allah bagi pengertian laki-laki dan perempuan. Kenapa? Karena perempuan ini punya tugas berikutnya apa? Melahirkan generasi baru. Maka perempuan disebut sawah. Nisa hukum harsul lakum. Perempuan itu sawahmu. Sampean punya tanaman. Tanamannya apa? Sawit. Ditanam di mana? Di ladang. Lah kalau perempuan ladang, sampean ngerti nggak caranya nanam sawit? Dibersihkan dulu ladangnya, ya toh? Dibersihkan. Maksudnya apa? Ya perempuan juga didandani sebelum ditanami anak. Loh kan gitu. Kalau ladang ditanami sawit dipupuk enggak? Dipupuk. Lah perempuan sampean tanami anak enggak pernah dipupuk, uang enggak pernah dikasih pegang. Loh maka ladang itu kalau ditanami sawit ya dipupuk, dikasih air di ladang. Lah sampean kalau punya perempuan ditanami anak ya harus dipupuk, harus dikasih air. Maknanya apa? Kasih uang belanja biar hatinya tenang. Lu sama bibitnya yang bagus. Kalau mau nanam sawit yang bagus, bibitnya yang bagus. Sama kalau mau nanam anak yang bagus, bibitnya yang bagus. Apa? Sampean kalau mau bikin anak jangan nyuri. Mau bikin anak nyuri ayam. Nanti saripati ayam yang sampean makan keluar jadi spermanya ayam nyuri. Begitu jadi anaknya dableknya ndak usah kaget. Sampean kalau sudah punya tanaman, sawahnya sawit kalau sudah tumbuh, ladangnya dibakar enggak? Ya enggak, kalau ladangnya dibakar, tanamannya kering. Sampean punya istri untuk nanam anak, ya jangan dimarahi. Kalau setiap hari diomeli itu sama dengan lahan dibakar, anaknya kering. Malah anakmu nyelekutis ngene nek wong itu mendino apa omeli. Lah itu makanya ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Laki-laki harus mengerti perempuan. Sampean kalau punya ladang ini disentuh nggak setiap hari?
tumbuh dikit diperiti, diratakan. Sampean punya ladang nggak pernah ditemok, nggak pernah apa. Yo campur ulo. Nah, sama dengan perempuan juga disentuh. Itu sampean kalau macul nyangkul itu dari tengah apa dari pinggir? Ya dari pinggir. Makanya kalau garap perempuan ya jangan langsung di tengahnya, garap pinggirnya dulu kan gitu. Loh ini pelajaran dasar Islam, cuman kayak gini jarang dibicarakan. Iya, apalagi kalau kiainya yang kiai laki-laki yang ini nggak mau bicarakan ini. Saya bicarakan kenapa? Karena ini terkait dengan hal yang berikutnya. Apa? Waja'alnakum syu'auban wa qaba'ila. Suku dan bangsa besar apapun itu berawal dari laki-laki dan perempuan. Kalau awalnya tumbuhannya sudah jelek, maka tumbuhan berikutnya tidak akan bagus. Maka Rasulullah menyatakan almar'atu imadul bilad. Perempuan itu tiang negara. Idza saluhat saluhal bilad wa idza fasadat fasadal bilad. Kalau perempuannya ini baik dan pantas, negaranya akan menjadi baik. Kalau perempuannya enggak, ya negaranya jelek. Nah, baik buruknya perempuan tergantung laki. Nah, ini yang kadang orang merasa kayak nggak ada kaitannya. Laki-laki segagah ini lahir dari mana? Dari perempuan. Nggak ada laki-laki sekuat ini lahir dari gajah. Nggak ada. Perempuan. Ini sawah. Sawit yang bagus berasal dari ladang yang baik, pupuknya bagus, pengairannya bagus, ladangnya kering kerontang, sawitnya ya cuman sak jentik-jentik gini. Loh, wong tukang nanam petani semua lah. Allah menyatakan perempuan itu kayak sawah, semua pengen tukulannya bagus, pengen anaknya hebat. Perempuannya nggak diopeni kok sampean. Ini keseringan di negeri-negeri rantau itu seperti itu. Perempuan dianggap sebagai pelengkap penderita. Wis alhamdulillah duwe bojo, ora perlu ngingu batur. Lha kadang ono sing ngono. Diparani nek butuh tok. Begitu bar butuh lali tinggal udut mawon ning prapatan. Sawah iki openi dicangkul setiap hari, dibersihkan, kasih air, belanjani. Ojo kok perempuan sampai njaluk, "Mas, endi belanjane?" Lanang geblek iki ngono iki. Deh. Wis meneng ora usah protes sampean. Saya akan berbicara tentang bangsa dan negara. Tapi mulainya dari ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, baru wa ja'alnakum syu'auban wa qaba'ila, baru jadi bangsa Indonesia tapi dari perempuan. Lah kalau sawahnya ini enggak diperbaiki, makanya mendidik perempuan itu menjadi sangat penting. Ojo kok lah anakku wedok ora perlu tak sekolahno. Sing lanang iki ra sekolah ora apa-apa. Wong mek nitip 20 menit kok disekolahno dhuwur-dhuwur ki opo. Tapi perempuan yang untuk nanam 9 bulan itu harus pinter. Perempuan lagi ditanami 9 bulan, pengen anaknya lembut dan halus, banyaklah baca Al-Quran dan sholawat, tumbuhannya bagus. Kalau pengen anaknya gak pulang-pulang, lakukan Bang Toyib, gak apa-apa Bang Toyib. Perempuan kalau di dalam perutnya ada anak laki-laki pasti menyiapkan makanan bergizi. Ojo kok terus apa rontokan sawit juga enggak. Siapkan makanan bergizi.
biar anaknya sehat. Kalau keluar anaknya sehat, akalnya bagus, siapkan ikan, siapkan kacang-kacangan. Ojo kok bojone meteng tiwul lah ya. Iki lanang ini harus siap-siap di situ. Perempuan lagi hamil jangan dibikin sakit hatinya. Ibarat komputer kalau diinstal listriknya konslet ya instalannya rusak. Bakar besi untuk dijadikan peso kok apinya panas dingin. Ya pesone ndak tajem. Wong godhog jagonge banyune panas adem, dipangan gara intut tekan dene lho. Nih yang pasti pengertian betul. Semua perempuan dan laki-laki sama pengen punya tumbuhan yang bagus, pengen punya anak yang bagus, pengen punya sawit yang bagus. Pupuknya jangan lupa perlakukan ladang dengan baik. Loh itulah 9 bulan tergantung ini, 2 tahun tergantung ini Allah yang menatakan apa? Min dzakari wa unsa. Ini perempuan tugasnya berat. Itu nah laki-laki kadang kalau dijak ngaji yang model begini kupingnya panas mate iki kiai ini. Bongko maring ini. Terserah sampean. Saya menyampaikan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bikin kita kok. Allah yang bikin kita. Ya Allah pasti apa pelingnya begitu min dzakari wa unsa. Ini tuh nanem ini selama 9 bulan di dalam perut ini tidak boleh disakiti. Anakmu autis kalau ini sakit. Nanem juga harus hati-hati. Kalau nanem kok ngantuk, anaknya bodoh. Diulang tek kapur sekilo ora nyantol belas itu ngantuk ini ya. Garap sawah jangan sambil emosi kepacul sampean. Makanya kalau mau bikin jangan emosi, cepetan Pak. Ayo Bu, cepetan Bu, cepet loh. Anake kocluk. Ayo kami. Pak belikan sepatu sesuk. Besok. Nah, itu maksa biasanya. Lu ini diajarkan. Ini mumpung para petani semua, petani sawit. Bibitnya yang bagus, tanam yang bagus. 2 tahun kasih susu, gizinya jangan sampai kurang karena saripati kehidupannya diambil oleh anak. Itu dan jangan dimarahi kalau perempuan menyusui. Kenapa? Jantung itu persis di bawah payudara. Nek jantungnya panas, maka air susunya mengalami apa? Kelainan senyawa karena diumupi oleh kompor di bawah payudara. Ibarat santen nek ke blondo. Makanya yang tenang, bikin tenang perempuan. Ibarat ayam ini sedang mengeram. Ayam mengeram itu makanannya jangan terlalu jauh. Kalau totolannya jauh, dia naik turun petarangan doke koplak. Bener-bener sampean ini kayak ngomong babon, berkoplak nanti. Nggak boleh dimarahi, jangan dipukul dan jangan sakiti. Malah kadang ngono sing babone angkrem tinggal neladung babon liya lah iki ngono. Ana ngono iku nang kene. Oh ngono ku delokane to nek tukulamu nying aja mbok salahno. Karena apa? Kehidupan berikutnya ini tergantung perempuan. Sekarang lihat anak laki-laki dan orang laki-laki dan perempuan. Mana ada laki-laki bawa anaknya 1, 2, tapi anaknya di sini semua. Loh, mangku anak. Makanya jadi perempuan itu berat. Wes gembol gendong. Wong lanang itu apa? Nyonyo pergi sudah. Tapi kalau nuturi kamu dek didik anak, begitu anak nek bapak nek ngorok ibunya
bangun. Memang laki-laki itu sok-sokan tok. Guayanya di dia itu belum, saya ini laki-laki sama. Iya, anak ngising, saya ini nyutup hidung, istri saya yang nyewok. Lo makanya anak itu kalau sama ibunya beda. Anak itu kalau sama ibunya itu gendong anak, pegang pek, tempel kayak gitu tidur. Coba bapak bawa pelan-pelan, tangi anak ini, itu. Anak itu kalau tidur nyungsep di kelek ibu, enggak apa-apa. Coba nyungsep di kelek bapak, langsung nyinyir gini. Loh, ini kalau gerakan ini dipahami, manusia nggak akan ada manusia yang mesti bagus semua. Kuncinya di sini, makanya sampean ini babon harus sadar betul kedudukannya sebagai babon. Sampean ini jago, kudu ngerti persis tugasnya, jangan ngerti. Coba anak itu kalau sama ibunya, ya Allah, anak saya itu, saya punya anak papat. Subuh itu ibunya wis pidato. Tiap subuh nggak mau bangun, mbak mulet gitu. Engkau nek ibunya mangkel dicubit dia gitu. Itu anak saya itu makan salah, pakai sepatu salah, mandi salah. Jadi setiap hari itu diomeli ibunya itu 50 episode. Kasihan kadang saya itu tak belikan coklat, dimarahi juga. Wah, anak gigisen tuh kok no coklat. Nah, tapi ajaib, begitu jam 9 malam ketika mau tidur dicari itu ibunya, bukan saya. Bu Kunti. Oh, makanya saya lihat kehidupan perempuan itu lebih berat dari laki. Maka perempuan itu hidupnya stres, makanya suka ngomel. Makanya kalau sampean laki-laki dengar perempuan ngomel, nggak usah kaget, itu sedang buang sampah. Nah, laki-laki itu tempat sampah. Makanya kalau perempuan lagi buang sampah, laki-laki sampahnya tempatnya jangan tutup, nanti sampahnya keleleran dibuang ke tetangga. Sampahnya di SMS kan ke tetangga, mumet sampean. Setiap ada masalah buang sampahnya ke tetangga, akhirnya sok gelut itu gara-gara bojone sampean pindah ke tetangga. Makanya laki-laki gitu. Nah, itu laki-laki harus pinter. Ceritanya jangan kancil nyolong timun, jangan. Bikin cerita yang hebat. Makanya perempuan ini sekolahnya mesti pinter. Di dapur mesti pinter, di sumur mesti pinter, di kasur mesti pinter. Nah, perempuan ini kalau di kasur harus pinter, laki-laki nyiapkan kamar yang bagus, kasurnya yang bagus, ojo kok tinggi tok. Iki lanang sing nyiapke ranjang yang bagus, kamar yang bagus, kasih AC, lu gitu. Ora kok kebut-kebut yo kangkepen sampean bojone. Maka tugas pemerintah nyiapkan listrik yang unlimited biar ibu-ibu ayem tidure karena pakai AC ngono. Sing tuku AC lanang lho. Perempuan harus hebat di dapur, ya laki-laki nyiapkan dapur yang bagus. Oh, kok was-wesi. Kayu ulin sogoke ya blonteng kabeh. Di sumur perempuan harus hebat, laki-laki menyiapkan sumur yang baik untuk perempuan. Lanang ini fasilitator program sebenarnya. Makanya saya itu kadang enggak pernah saya itu marahi istri saya, enggak pernah. Blas. Karena saya pernah ditantang sama istri saya dan saya kalah. Ya Mas, jangan suka ngomeli perempuan. Kalau berani, mari kita tukeran. Sampean jadi ibu satu hari, saya tak jadi bapak sehari. Iya, saya bilang gitu. Bener. Karena saya jadi ibu dari bapak, ya dia suruh pergi. Dah, kamu pergi dari rumah ini.
Tapi jangan sampai ketahuan anaknya, perginya jam 2 malam. Saat anak belum bangun. Ini uang 10 juta, tak kasih uang 10 juta. Kamu ajak teman-temanmu makan salah sama teman-temanmu, blonjon sak blengermu, nek kurang nanti bilang tak transfer lewat ATM. Nah dia bilang, "Loh ATM-nya nang nggonku." Ya wis entekno, aku ya bilang gitu. Bener. Akhirnya jam 2 malam istri saya keluar sama temen-temennya itu. Udah mau kemana terserah lah, rekreasi apa. Masih gagah jam 2. Begitu subuh, yang satu sudah gitu. Bangun ya, bangun po. Enggak bangun. Bu Endi. Bu mate udah pusing kepala saya ini. Ternyata saya wajahnya tidak berguna ketika anak bangun delok aku itu. Hah? Beboku mana? Nangis sudah. Itu sudah turun satu-satu. Ada yang terlambat, pempesnya dicangking ini nih. Ono tae ini ya Allah. Ini pengalaman. Ono tae. Sudah wis cempret kabeh, nguyuh diecer-ecer. Ada yang dari kamar ke kamar mandi sambil ngompol. Setet wis mulai pusing. Masya Allah, ini setiap hari kerjaan istri saya. Mulai saya terbayang wajahnya ini. Duh iya. Habis itu mandi tak kosoi, kasar dikit ngamuk. Kanyepen. Airnya kurang hangat. Masalah. Dulang itu kalau istri saya itu dulangnya itu dijejer terus lep kayak anakan burung. Saya yang dulang diulang, disempurno. Carane kegedenan. Mate saya ini kemarin. Woi, ono sing ratri mau piring diuncal loh. Iya. Stres saya. Ndasku wis mulai kopior. Pakai pakaian sekolah kuali. Woi, sendale sepatune sing ngendi? Hari ini seragamnya yang mana? Ndak ngerti saya. Keliru kabeh ngawamu. Wes itu terus lipstiknya bojoku sing nang omah itu, istri saya itu lipstik. Diki gambar tembok. Ya Allah, ono remote dibanting. Oh gini ya anak itu kalau gak ada mbok itu. Atau tiap hari itu begini saya dan akhirnya jam 12 saya masih bertahan. Kuat jam 12. Jam setengah 3 nyerah saya. Dek pulanglah. Gak kuat aku. Ternyata ibunya anak ngerti, dia nggak jauh, ternyata jam segitu sudah pulang dari rumah tetangga. Langsung mulai, aku ngerti kok sampean ra kuat. Iya tak cekel ambung tangannya ping 7 ya. Wes semenjak itu saya nggak pernah lagi marah-marah sama perempuan. Udahlah kamu mau jadi seperti apa terserah. Yang penting anakku nanti tumbuhannya bagus. Semenjak itu saya nggak pernah pegang uang. Ada uang kasihkan. Lah uang kalau dipegang laki-laki ini uang surga. Kalau uang uang neraka, kalau uang laki-laki, uang perempuan kan uang surga. Bedanya duit surga kalau duit neraka itu kan jelas. Kalau uang perempuan itu uang surga, kalau sudah masuk nggak bisa keluar lagi. Nah kalau laki-laki itu kan uang neraka, keluar masuk tak ada temen datang. Ini kalau komitmen ya Yuhannas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa seperti ini jalan, anak-anak berikutnya akan bagus, keturunan berikutnya akan hebatlah. Dari keluarga-keluarga seperti ini lahir anak-anak hebat, terciptalah sebuah bangsa yang hebat. Yang laki-laki, ayo isi ingat enggak? Ya wes, ingat ojo lali, senengkan hidupnya perempuan, rajinlah bekerja karena bagian ngangkremin ndok iku babon. Aja ngasih totolane adoh engko munggah medun petarang ngene gondoke koplak. Aja meneh kok malahan babone angkrem tinggal ladung babon liya. Tepuk tangan sing banter itu. Bapak-bapak gak usah tepuk tangan. Bener mate. Wah Pak Ismu ngejak kiai wis parah. Ini menyengsarakan laki-laki. Kula iki lanang soalé. Duit 1000 tak cekelno wong wedok indah, tapi 1.000 tak pegang ra rupa. 100.000 dipegang laki-laki enggak ada wujudnya, tapi 1.000 dipegang perempuan kabeh sak keluarga kroso tukokno uyah.
Ya, mudah-mudahan semua mendapatkan ridha Allah, mendapatkan barokah, seluruh kehidupannya barokah. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amaka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma iftah alaina futuhal arifin hikmatika wa ansur alaina rahmataka wa dzakirna wa nasina dzal jalali wal ikram. Ridhoka ya Allah, syafaat Rasulika minka ya Allah. Ijal auladana dzurriyyatina talamdana lil ilmi lil khair lil ibadil qalbin jamil iman. Ya baina ummahatina masyayikhina wa jaddati wa jadina wa jal masyayikh muassis Rantau Pulung ya Allah. Waghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'anhum Allahumma tahrimna ajrahum. Laftina ba'dahum waghfir lana lahum Allahumma ja'al qabrahum murtamiradzil jinan. Allahumma zil rahmatan khurul jami'al qubur ala Muhammadur Rasulullah. Bi'aqidal muslimin ma'ina irja'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wa alaihim al-dallin amin. Siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.